Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan latihan berupa latihan UKK keahlian tahun ajaran 2025 2024 2025. Oke, pertama-tama komputernya silakan di restart. Sebelum di restart, silahkan colok flash disk yang telah diberikan untuk melakukan ujian. Lalu tekan F2 atau enggak F1. Oke, ketika sudah masuk BIOS, ini diklik 0 saja. Oke. Oke, pada menu ini kalian masuk pada menu startup ataupun boot. Karena di sini tulisannya boot, saya pencet boot. Kalau di komputer PCIe Lenovo, di situ kalian masuk klik pada menu primary boot sequence. Nah, jika sudah masuk di primary boot sequence atau di boot, kalian bisa klik pada boot option 1, lalu pilih pada merek flash disk. Karena flash disk yang akan dipakai untuk UKK adalah Lexar, jadi kalian klik pada Lexar. Ini karena saya pakai flash SanDisk, jadi kliknya SanDisk. Oke, setelah terpilih option 1 UP SanDisk, lalu di keyboard klik pada F10, lalu klik yes. Ditunggu. Jika berhasil, memunculkan loading Windows. Oh, ada sana Pak Jani. Tuhan. Thank you. Oke, pada bunyi ini time and current formatnya itu Indonesia ya. Indonesia. Oke. Lalu setelah semua menu oke, lalu teman-teman tinggal klik next. Lalu klik pada menu install now. Oke, pada menu ini bisa diklik pada bagian I don't have a product key. Lalu teman-teman scroll pada menu paling bawah, klik pada menu Windows 10 Pro ya. Lalu ketika sudah klik next. Lalu di bagian sini dipencet I accept the license terms. Lalu klik next. Lalu pada menu ini teman-teman klik bagian custom. Di sini untuk UKK nanti akan disediakan penyimpanan tersendiri, yaitu sekitar 60 GB atau tidak sekiranya 58, berapa. Nah, di situ kedeteksi sebagai unallocated space. Jadi jangan salah ya. Di unallocated space wajib diklik. Jangan asal diklik untuk penginstalannya karena akan gagal. Oke, setelah diklik di unallocated space, lalu klik pada bagian next untuk menginstal Windows 10. Oke, sembari menunggu, teman-teman bisa membuat kabelan karena instalasi Windows itu lama ya, tergantung. Oke, pada menu ini teman-teman bisa cabut flash disknya secara langsung ya, agar tidak booting ke Windows. Instalasi lagi. Bukan itu ikan. Oke, di sini sembari komputer ini lagi getting ready, atau teman-teman bisa melanjutkan instalasi pada komputer sebelah. Oke, setelah menu ini
langsung klik yes saja. Ini macam Klik yes lagi, terus skip. Lalu pada menu ini teman-teman langsung bisa klik di skip for now. Oke, ini komputer ini akan merestart. Oke, pada selanjutnya di sini teman-teman tuliskan nama teman-teman. Contoh UKK Irzal. di Ratu sudah. Lalu klik pada bagian next. Password dikosongin saja. Allahumma. Klik next. Lalu pada ini klik pada menu accept. Oke. Di sini teman-teman bisa menunggu lagi. Oke, ketika sudah masuk Windows, teman-teman bisa langsung mencolokkan mikrotik pada komputer teman-teman. Kabelan. Oke. Dan di komputer sebelah juga jangan lupa dicolok ya. Dan untuk mikrotiknya silakan konekkan ke sumber daya agar mikrotiknya hidup. Oke. Ketika sudah, teman-teman masuk pada menu pencarian. Lalu ketikkan control panel ya. Lalu klik pada desktop control panel. Ya. Lalu Allahumma. Bawahnya konten dirah. Lalu pada menu ini teman-teman bisa klik Network and Internet. Lalu pada Network and Sharing Center. Nah, lalu pada bagian ini teman-teman klik pada menu Connection Ethernet. Oke, setelah muncul menu seperti ini, lalu klik pada bagian menu Properties. Lalu klik bagian Internet Protocol version 4, diklik 2 kali ya. Oke, pada menu ini klik pada bagian Use the following IP address. Nah, di sini masukkan di bagian pada kolom menu IP address, masukkan 192.168 nomor absen teman-teman ya. Contoh nomor absen saya yaitu 15. Lalu jika ini adalah komputer pertama, teman-teman ketikkan *1. Oke. Nah, di komputer kedua, teman-teman ketik pada *2. Habis itu agar subnext-nya muncul, klik pada menu di keyboard tab, akan muncul otomatis. Setelah muncul, klik pada menu bagian OK. Klik OK lagi, klik close. Lalu setelah itu teman-teman bisa masuk pada menu Change Advanced Sharing Settings. Oke, di sini saya akan munculkan menu yang bagian private terlebih dahulu. Nah, pada menu private di sini dikasih nyala ya, file and printing sharing di turn off. Lalu pada di sini sudah di allow otomatis ya. Lalu pada menu ghost or public, di sini dikasih nyala network discovery-nya di turn on. Lalu file and printer sharing diklik bagian turn on. Oke, selanjutnya di alt networks. Di altnet plus guru. Bisa 28 bit kan? Oke, ini tidak usah di setting, tetap 128 bit ya. Lalu pada menu password protect sharing di off kan. Setelah semua sudah di setting, klik pada menu save change. Oke, pada komputer sebelah silakan membuka CMD. Lalu pada komputer utama juga membuka CMD, yaitu command prompt ya.
Oke, karena di bagian sini adalah 192.168.15.2, teman-teman di komputer utama, teman-teman bisa ngeping ke komputer sebelah. Ping 192.168.15 atau nomor absen titik 2. Jika berhasil akan muncul seperti ini. Jika gagal, dia nanti munculnya tryout ya. Munculnya gagal nanti. Tidak bisa reply from seperti ini ya. Jika seperti ini, kalian berhasil mengeping ke komputer kedua teman-teman. Oke. Lalu pada komputer kedua, teman-teman bisa ngeping pada bagian komputer pertama ya. Jadi di sini ping 192.168.15.1. Jika berhasil akan sama munculnya seperti pada komputer ke-1. Yap. Seperti ini. Oke. Jika sudah sukses seperti ini, teman-teman bisa melanjutkan menginstal Office ya. Oke. Di sini teman-teman buka file manager atau file explorer, lalu colok flash disknya ke komputer teman-teman. Oke. Di sini flash disk sudah terdeteksi. Nah, flash disk yang kita akan klik adalah flash disk yang bernama CC OMA. Diklik saja langsung. Lalu di sini Office yang sudah ada yaitu adalah Office 2016 ya. Nah, Office ini silakan di copy, klik kanan, lalu klik di bagian menu copy, lalu paste ke desktop ya. Klik kanan, lalu paste. Oke, jika sudah tercopy desktop, teman-teman bisa close saja. Lalu pada di desktop ini, teman-teman klik 2 kali saja untuk membuka filenya. Nah, teman-teman perhatikan. Lalu pada menu ini, teman-teman bisa klik bagian setup, diklik 2 kali saja. Jika muncul seperti ini, klik yes. Oke, dia akan muncul seperti ini ya. Silakan ditunggu saja. Oke, ketika penginstalan Office selesai, teman-teman bisa klik pada menu bagian close. Lalu close lagi. Nah, dari itu kita harus mengecek Office-nya sudah terinstall, sudah bisa dibuka apa belum. Jadi untuk membuka Office, klik pada menu Start. Lalu teman-teman bisa buka salah satunya, Word ataupun Excel. Di sini saya akan membuka Word. Jika berhasil, dia akan muncul loading seperti ini. Oke, ini di close saja. Oke, di sini diklik accept, di close. Lalu teman-teman bisa mengetes untuk ketik ya, untuk melakukan uji coba pada Office yang teman-teman install. Contohnya testing. Oke. Nah, setelah itu kita di sini disuruh melakukan pembuatan sistem restore point ya. Oke. Untuk cara bikinnya, teman-teman bisa klik pada menu pencarian. Lalu ketik restore. Nah, nanti di sini akan muncul create a restore point. Tuh, kalau pakai itu enggak kan? Lepaskan. Oke. Lalu di sini teman-teman klik pada menu local disk C.
Lalu klik bagian configure. Lalu untuk system protection di sini di turn on kan. Oke? Lalu untuk di space usage di sini diatur sekitar 10 GB ya. Ya, sekitaran segini 4%, 10,61 GB. Ketika sudah, teman-teman klik pada menu apply. Lalu klik pada menu OK. Jika sudah on, lalu klik pada menu create ya. Nah, di sini ketik nama UKK kalian, UKK Irzal Backup. Oke. Setelah itu klik create. Ini akan memakan waktu ya, tunggu sebentar. Masih lama. Oke, ketika sudah berhasil, di sini akan tulis keterangan the restore point was created successfully. Oke, tinggal di close, lalu klik OK. Jika sudah, teman-teman bisa mengangkat tangan untuk melakukan penyelesaian UKK ya. Oke, sekian tutorial dari saya yang sangat singkat. Jika ada yang bertanya, silakan tanya kepada diri sendiri. Oke.